Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara umat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada saja orang untuk mengingatkan sesamanya supaya membuang sampah atau limbah rumah tangga pada tempat yang telah disiapkan di lingkungan mereka berada untuk menjaga supaya lingkungan tetap bersih, tetap sehat. Orang biasanya menempelkan tulisan di dekat tempat pembuangan sampah sementara tertulis jaga kebersihan. Ada kata-kata yang halus sampai dengan kata-kata yang agak kasar karena ulang-ulang orang membuang sampah tidak pada tempatnya. Tulis bilang hanya binatang saja yang tidak membuang sampah atau membuang sampah sembarangan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara membuang sampah setiap hari atau kumpul dulu sudah penuh baru bawa ke tempat penampungan sampah ataukah menyembunyikan atau menguburkannya. Ada bahasa yang menarik, ungkapan yang punya hubungan dengan iman ditulis di dekat tempat pembuangan sampah yang bilang kebersihan adalah bagian daripada iman. Nah, makna dari kalimat itu tentu bukan untuk mengukur mutu iman, kualitas iman seseorang dengan kebersihan yang dimilikinya, tetapi menjaga kebersihan dan mampu menunjukkan hidup yang bersih adalah salah satu bentuk atau cara mewujud nyatakan iman seseorang. Nah, promosi tentang kebersihan lingkungan, kalau di kota kita kenal bilang Kupang Green and Clean, KGC, atau promosi lain dilakukan untuk menjaga kebersihan. Kalau ASN ada saat-saat tertentu setiap minggu pada pagi hari membersihkan di Pantai Warna Oesapa. Nah, semua dilakukan tentu sangat baik. Termasuk punya hubungan dengan iman sangat baik kalau kita lakukan. Yang menjadi soal adalah apakah kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya ada atau tidak? Tapi jujur kita akui masih rendah. Saya berani mengatakan karena ada banyak bukti didapat. Kalau di gedung kebaktian misalnya, selain hari Minggu kalau kita lihat, biasa pagi hari itu koster sudah bersihkan di laci-laci itu. Tapi pada setelah hari Minggu kita lihat ya ada bungkus gula-gula, ada tisu. Ya sebenarnya kalau kita mau kita bisa simpan nanti habis kebaktian kita buang di bak sampah. Seperti itu misalnya. Begitu juga di jalan. Pengguna jalan umum kadang suka-suka saja membuang tisu atau membuang kulit gula-gula, bahkan ini cup aqua atau habis minum mereka buka jendela kaca langsung buang saja. Kadang kita yang kena bisa juga. Nah, kalau di tempat tinggal kos atau asrama saya tidak tahu. Apakah sampah-sampah plastik, kertas kita membuang kemana? Nah, pasti setiap pagi kita akan rajin membuangnya pada tempat yang tersedia atau mengumpulkan kalau sudah penuh baru kita bawa. Sebab kalau lingkungan kita kotor, hidup akan menjadi tidak aman, tidak nyaman juga. Penyakit dapat dengan mudah menyerang kita. Akibatnya adalah siap biaya untuk kesehatan. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan orang membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan atau yang disediakan. Ya, tadi seperti awal, kurangnya kesadaran orang tentang hidup sehat. Yang penting dapat makan sehari-hari 3 kali dan kebutuhan lain terpenuhi, itu cukup. Nah, mau soal hidup sehat nanti dulu. Kalau sudah mengalami sakit atau menderita suatu penyakit, orang lalu mulai sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan tubuh.
dan lingkungan. Yang kedua, ada orang yang mau cari gampang saja. Orang seperti ini biasanya malas untuk pergi jauh-jauh sambil membawa tas kresek membuang di tempat sampah yang disiapkan. Biasanya batas buang sampah kalau pagi itu petugas kebersihan akan angkat jam 6 pagi itu ya. Kalau dia terlambat sampai jam 7. Juga kalau malam hari itu bisa menjadi bawa sampah untuk kita buang. Orang berpikir daripada repot-repot lebih baik buang di dekat rumah saja, orang tidak dapat melihat. Tetapi baunya juga lama-lama akan ketahuan, tercium juga. Nah, mental yang demikian cari gampang saja tentu menumbuhkan ketidakpedulian juga terhadap sesama di sekitar. Kadang kita mau omong kita perasaan, apalagi kalau di tetangga di sebelah ada piara babi, kita perasaan juga. Nah, barangkali yang penting bagi dia adalah dia sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, dia bisa untung. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di masa pandemi COVID ini, terhadap virus Corona 19, cara pandang atau mental seperti ini tidak pakai memang. Siapapun bisa tertular kalau mengabaikan standar kesehatan. Orang sudah pakai masker 2, lapis 2, 3 juga bisa kena. Seorang perawat atau dokter juga bisa kena. Apalagi dengan penambahan sampai sekarang yang kita sendiri tidak bisa lihat adanya transmisi lokal di Kota Kupang yang semakin meningkat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, rupanya pola dan ajaran hidup bersih juga sudah diaplikasikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sejak zaman dahulu kala. Bahkan begitu pentingnya seorang imam dituntut untuk memelihara peranan vital agar bangsa Israel benar-benar taat dan hidup secara sehat dan bersih di zaman mereka. Manakala ada rumah yang didapati berjamur atau adanya jamur, maka dibutuhkan ritual khusus yang akan dilakukan oleh imam untuk memulihkannya. Ada proses dijalani, proses pemulihan dilakukan dengan tata cara yang telah ditetapkan Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, upaya menjaga kebersihan itu tentu tidaklah cukup dengan upaya kita memelihara rumah tempat tinggal kita saja. Kita pun diminta untuk menjaga tubuh kita juga. Nah, dalam bacaan minggu ini kita menemukan pernyataan dalam ayat 16 bacaan kita, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Nah, ini apa artinya? Artinya bahwa sesungguhnya untuk menjadi bait Allah yang sejati, kita tidak dapat hidup dengan sembarangan. Nah, Alkitab menunjukkan bahwa ada standar hidup yang benar jika kita mau membangun hidup kita sebagai bait Allah. Saudara-saudara, dalam terang perjanjian baru yang disebut bait Allah bukanlah gedung kebaktian atau gedung gereja, melainkan kita, saudara-saudara dan saya sebagai umat ketebusannya. Kalau kita ingat pujian Kidung Jemaat, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukan gedungnya. Atau lebih jauh lagi, lihat pertama Korintus pasal 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, jika kita adalah bait dari Allah, maka seharusnya lah Allah diam bersama-sama dengan kita dan hidup di tengah-tengah kita. Kata diam ini Bapak Ibu Saudara-saudara menunjukkan mendiami atau tinggal. Seumpama kita adalah sebuah rumah di mana Allah tinggal menetap di dalamnya. Artinya hidup kita haruslah menjadi rumah bagi Tuhan dan kehidupan kita berjalan bersama dengan Allah. Sama kayak
orang yang sudah menikah, suami istri, sehati, sepikir, dalam satu kasih menjalani kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, membangun hidup kita sebagai bait Allah artinya Tuhan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Berarti kita harus hidup di dalam kekudusan. Kekudusan atau kudus diasingkan, disucikan. Dalam pengertian bahwa segala dosa serta kenajisan kita tinggalkan. Mengapa? Karena Allah adalah kudus. Dan jika hal tersebut kita kerjakan di dalam kehidupan, maka bukan hanya hidup kita menjadi bait Allah, tetapi Allah sendiri menjanjikan bahwa Dia akan tinggal. Allah akan menjadi Bapa bagi kita, menjadi anak-anaknya laki-laki, menjadikan kita anak-anaknya perempuan. Allah juga berjanji akan diam bersama-sama dengan manusia. Jika manusia tinggal dan beraktivitas di rumah, di kamar-kamar kos, di kios tempat kita usaha dagang, di pasar, di toko, di laut juga, di kebun, di gereja, di kampus juga. Allah berkenan hadir, berdiam, dan hidup bersama-sama dengan anak-anak yang mau hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara adalah wajar dan pantas jika manusia tidak saja membersihkan dirinya dari kecemaran dosa atau kejahatan sehingga menjadi layak bagi Roh Allah hadir tinggal di dalam hidup, melainkan juga membersihkan lingkungan kita di mana kita hidup, kita ada, sehingga menjadi bersih, menjadi indah, menjadi nyaman, karena bebas dari aroma atau bau-bauan yang tidak sedap. Dengan berbuat demikian, maka sebenarnya kita sedang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembawa damai antara Allah dan manusia, juga membawa damai manusia dengan sesamanya manusia, termasuk juga membawa damai dengan alam semesta yang telah rusak akibat dosa dan ulah manusia. Mari kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, membiasakan diri untuk memelihara, merawat dan menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan di sekitar kita. Termasuk juga apa yang bisa kita tanam di musim penghujan, kita lakukan. Kita jadikan budaya bersih, budaya sehat, cinta lingkungan sebagai pola hidup kita. Dengan demikian kita tidak saja tekun beribadah secara liturgis di gedung kebaktian, melainkan juga beribadah di dalam karya di tengah kehidupan saudara-saudari sekalian. Tuhan dengan Roh Kudus menolong kita. Amin.